Selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan materi mekanisme kerja DKM kepada Bapak Ketua DKM, Ayahanda Bapak Haji Nasir. Kami persilakan. Bapak-bapak bersedia menerima materi? Ya. Emang yang enak apa sih kita siang ini ya? Tidur. Istirahat. Dingin ya? Tidur. Kesempatan ini adalah betul-betul bagaimana Polda ini dapat memberikan ke depan hasil, bahkan bahasanya apa? Dapat menelurkan program yang nanti kita pecahkan di sana dalam rangka membangun masjid yang yang kita yang makmur, ya, menciptakan mungkin kemakmuran masjid. Nah, bicara kemakmuran masjid, kita melihat dulu. Saya akan memberikan penjelasan mengenai apa sih itu yang namanya visi dan misi. Bicara mekanisme ini, jadi mekanisme DKM Masjid Jami Al-Fadil. Kenapa sih maka ada kata-kata mekanisme? Ada yang bisa membantu menjelaskan kira-kira? Lanjut. Lanjut aja ya. Udah paham ya? Udah paham. Belum paham. Ya lanjut maksudnya di Kalau dijelasin penjelasan. mekanisme, waduh, urusannya pertama bicara urusan mesin, ya, urusan masalah teknik, bagaimana sistem mesin bekerja. Nah, sebetulnya sama. Ini bagaimana masyarakat, bagaimana organisasi DKI bekerja. Itu namanya mekanisme. Jadi ibaratkan istilahnya tenaga mekaniknya adalah inilah anggota-anggota pengurus dewan masjid sebagai tenaga mekaniknya. Wah, jadi kalau ahli mekaniknya nanti sudah bekerja, contoh kalau yang biasa menangani bisa bengkel motor, itu ngerti mekanik ahli apa? Tenaga mesin, bisa membenahi, betul servis barang-barang yang memang nggak jalan menjadi jalan, dan tahu kerusakannya barang ini apa sih mesin ini, ya itu namanya mekanisme. Nah, kita bicara isinya mekanisme ini mulai dari visi, kemudian misi. Visi itu kalau bahasa Inggris artinya muka, wajah. Nah, wajah, bagaimana wajah ini menatap ke depan, memandang ke depan untuk urusan kepentingan masjid. Bagaimana kita memandang ke depan, yang jauh ke depan, ya enggak, bukan sekedar nengok ke depan, itu nengok, cukup ke depan. Tapi kalau pandangan kita wawasan ke depan jauh sampai ketemu titik yang sampai tidak bisa dilihat dengan sudut mata, itu namanya visi. Visi ini keinginan, sebuah harapan, cita-cita, ya, termasuk impian yang memang bukan mimpi tengah di bolong kita tidur. Tapi mempunyai impian yang harus dijalankan, itu namanya disebut impian. Kalau impian cuma gue mimpi ini lain, itu ketemu pacar, baru lagi ceritanya. Kalau ini yang dimaksud impian, bagaimana ada punya keinginan, sesuatu keinginan yang betul-betul supaya bisa tercapai. Itu visi, itu kira-kira ya, harapan ke depan. Kemudian misi, untuk mewujudkan visi. Nah, makanya dijalankan sebuah impian ini harus dengan misi. Misi itu artinya apa? Harus membawa apa misi kita? Kita ini harus mempunyai apa? Semacam harapan ini harus ada buktinya. Harapan ini kalau nggak dibuktiin atau nggak dijalani, nggak jadi misi. Impian nggak bakal tercapai. Apa itu visi kita? Visi terwujudnya masjid yang makmur sebagai tempat peribadatan, pengembangan sumber daya manusia, dan kemaslahatan umat. Ini sangat padat sebetulnya pemahamannya. Sangat padat terkait dengan terwujudnya masjid yang makmur. Kalau bicara makmur tadi pandangan kira-kira begitu. Kalau ibarat kata petani, ya enggak, desa yang makmur, masjid yang makmur artinya apa? Sebagai sumber tempat dapat mencerminkan tentang baik kepentingan, kebahagiaan, kesejahteraan umat.
ya jamaah Masjid Al-Khairiyah. Itu kira-kira. Berikutnya kaitan dengan masalah tempat ibadah. Karena dikatakan masjid modern, masjid yang bagus itu bukan hanya tempat sembahyang doang. Nah, kalau kata Ustaz Mulawar Mantap, masjid ini selaku masjid yang dapat memberikan jawaban kegiatan yang bersifat keagamaan, sosial, budaya, dan juga kemasyarakatan. Itu masjid yang boleh dikatakan yang membawa tempat pengembangan sumber daya, lebih-lebih terkait dengan sumber dayanya. Makanya kita ini datang ke sini, kita anggap benar-benar jadi penggerak, pahlawan benar-benar kampung kita. Keberadaan, kemajuan, kelangsungan, makmur atau tidaknya, masjid itu nantinya akan menjadi cerminan atau tidak sangat bergantung kepada kita sebetulnya. Kita ini juga harus didukung tadi oleh lingkungan masyarakat. Kalau kita aja pada ngomong nggak didukung oleh masyarakat juga nggak klop. Makanya perlu dukungan masyarakat. Itu namanya nantinya perlu diadakan pengembangan sumber daya manusia supaya apa? Ada kemaslahatan. Artinya ada manfaat untuk kepentingan umat. Apakah itu kepentingan kemaslahatan hidup berorganisasi, pengembangan ilmu, amal, ibadah di dunia untuk kepentingan kemaslahatan ukhrawiyah. Jadi perlu pengembangan baik hablum minallah, hablum minannas. Kira-kira kata Pak Ustaz, bukan kata saya. Pertama, kita berupaya untuk meningkatkan atau peningkatan tata kelola organisasi dan manajemen. Nah, kalau dulu mungkin kita masih kecil, masih muda, masih sekolah, ya kan? Belajar organisasi, OSIS misalnya di sekolah, pramuka, karang taruna, jadi panitia, maulid, dan lain-lain sebagainya. Itu belajar berorganisasi yang bersifat simultan, ya, sesaat. Begitu kegiatan selesai, organisasi bubar. Itu RT 2 enak bener ya, alhamdulillah ya Allah. Woi, wah, banyak kejemukan kira-kira. Itu tandanya mendingan kamu tidur, dia bener gitu kira-kira. Enggak apa-apa, kalau orang sedang nikmat jangan ganggu saya. Jadi kita ini pembawa amanat jamaah Masjid Al-Khairiyah. Jadi kita peningkatan ini artinya peningkatan tata kelola. Bagaimana peningkatan tata kelolanya? Nah, di sini kita perlu pemahaman, Bapak-bapak, mohon maaf. DKM kan sebuah wadah namanya ini, sebuah organisasi. Kalau memang tidak dikelola dengan baik, tidak dijalankan dengan baik, ya udah namanya DKM aja, strukturnya ada, nanti kita buat kantor, di masjid, ya, di ruang sekretariat, ada namanya dari mulai ketua sampai marfot, ada namanya terpampang. Jika perlu pengen nanti nama-nama itu didampingi pakai apa? Gambar pakai, waduh, pakai yang tadian itu. Pada pakai foto. Saya lihat di kamera, wah, pakai foto, ada fotonya di situ, wah, gagah-gagah bener. Jadi setiap saksi ini ada nama fotonya, gitu kira-kira. Ada fotonya masing-masing. Itu ya barangkali cuma intermezzo aja. Boleh enggak itu sih, ya. Nah kemudian dikelola, artikel penting dikelola begini. Dijalankan, dilaksanakan, disampaikan dengan tupoksinya. Ya, kemudian bergerak sesuai dengan keinginan, sesuai dengan programnya, itu namanya dikelola. Kalau diam aja nggak berbuat, tidak membuat program, tidak membuat rencana kegiatan, udah buat rencana juga nggak dijalani, apalagi istilahnya apa? Antar kita ini saling istilahnya nggak seirama. Kenapa? Makanya ini visi ini diharapkan perlu adanya kebersamaan. Satu pandangan ke depan, tidak ada istilah kata, oh
yang satu si A mempunyai pandangan ke depan, kata temannya si B, gua ke kanan aja, kata si C ke kiri aja. Artinya apa? Masing-masing tidak sejalan. Artinya apa? Di sini tidak dikelola dengan baik, masing-masing membawa punya kepentingan sendiri-sendiri, akhirnya apa? Tidak akan terwujud itu visi misi itu. Kemudian penyelenggaraan pengajian, pengkajian, ya, dakwah dan zikrullah untuk peningkatan iman dan Islam. Nah, ini adanya di seksi apa kira-kira itu? Nah, itu ada. Nanti di pengembangan. Kemudian penyelenggaraan pembinaan generasi muda yang kreatif, inovatif, yang dapat menumbuh kembangkan persatuan dan kesatuan pemuda remaja dengan generasi yang tua dengan yang muda. Artinya bisa sinergi. Kenapa? Yang muda ini selanjutnya kan sebagai penerus, sebagai pemegang estafet bapak-bapak yang sudah pada lanjut. Kalau kami ini yang udah usia di atas 60 tahun, ya kalau memang katakan yang muda ke bawah itu tidak peduli, kurang eksis, dinamis, artinya apa? Statis saja, dia aja cuek aja, maka tidak akan nanti sebagai penerus ini ya bisa nyambung gitu. Alhamdulillah sekarang dengan adanya pada teman-teman kita yang bergabung di sini, yang muda-muda dari mulai Wahyu, Haji Iwan, semuanya dah di sini. Ustaz-ustaz kita juga pada muda, itu sebagai wujud bahwa nantilah sebagai penerus. Bahkan nanti dari remaja masjidnya pun terus berkesinambungan, tidak putus dalam rangka mewujudkan kemaslahatan yang ada di masjid kita nanti. Kemudian aktivitasnya bagaimana remaja? Disinilah maka perlu dibahas adanya program kerja. Ingat, ya enggak benar. Iya, lagi benar juga ya juga dia. Hebat. Kalau kuping turun awali emang gitu kira-kira. Bukan wali Allah. Wali murid. Ada berwailah. Emang enak banget punya. Kemudian kalau kata saya sih, kita santai aja, relax aja. Kalau semua yang mau merokok boleh nggak di moderator kira-kira? Boleh. Waduh. Bijaksana banget ini. Dari tadi tuh ada. Harus bawa asap masing-masing deh. Oh boleh. Ya silakan. Supaya apa? Kenapa? Waktunya nunggu kopi masih 1 jam lagi kopi. Hati-hati yang nggak merokok nanti tidak gitu kira-kira. Ya. Kemudian saya mau apa terakhir? Gara-gara Pandur saya jadi lupa. Gara-gara Pandur loh. Harmonisasi generasi muda generasi tua. Oh iya. Oh kan ya. Jadi itulah diharapkan generasi muda ini dengan visi tercantum di sini, peran di sini pembinaan agama dan remaja di sini bukan hanya di bidang pendidikan keagamaan saja, di dalam berorganisasi juga perlu. Bagaimana nanti membangun organisasi remaja, bahkan perlu adanya diklat kepemimpinan pemuda LDK. Perlu. Yang tua belum pernah gitu kira-kira. Harusnya sih dari LDK dari yang muda. Supaya apa? Nanti sebagai penerus kita betul-betul paham, mengerti, kita ambil nanti pengajar narasumber ya yang benar-benar dapat memberikan motivasi, ya, dapat memberikan bimbingan kepada generasi-generasi muda supaya dapat benar-benar pemuda ini nantinya ini. Kalau sementara sekarang ini kan generasi kita bukan nggak ada. Dan banyak yang berpotensi, cuman belum direkrut secara efektif. Kira-kira begitu. Belum pernah dikumpulin, disatuin bagaimana, kalian maunya apa? Jangan bisa latihan warawis doang. Banyak seni budaya Betawi yang bernuansa Islami harus dikembangkan gitu. Walaupun memerlukan dana, bagaimana caranya? Nah, pikirin dah bareng-bareng gitu. Gitu. Jadi generasi remaja ini sangat benar-benar. Masjid tanpa ada remaja masjid itu nanti juga kurang bersinar kira-kira.
ya kurang bersinar. Kenapa? Programnya bapak-bapak yang ngejalanin adalah yang ya, jadi begitu. Dan nanti kalau dulu ngadakan Isra Mi'raj, ngadakan Maulid, kita lihat itu ya cuma berapa potong aja, baik bapak-bapak maupun yang muda-muda. Tapi dengan adanya acara semacam ini, bagaimana nanti kita bisa melaksanakan acara ini betul-betul bisa lebih sukses lagi, acara Maulid. Nah, kemudian yang terkait dengan masalah kegiatan ini, bagaimana dalam hal menggerakkan sebuah organisasi, ini sebetulnya ya, kalau bahasa ini adalah sebuah sistem dalam melaksanakan gerakan Dewan Kemakmuran Masjid, ya, sistem atau sistem dinamika kemakmuran masjid. Maaf mungkin barangkali kalau ada bahasa-bahasa saya yang enggak paham, nanti nggak apa-apa, nanti di selesai akhir season ya bisa ditanyakan. Mudah-mudahan saya bisa memberikan penjelasan. Memang materi saya ini bukan materi untuk dibantah, karena materi pengetahuan untuk pembekalan kita. Nanti waktunya sidang baru dibantah. Kita lihat dinamika operasional DKM masih dijamin LOI-nya. Ini dinamika. Dinamika artinya pergerakan, ya, pergerakan operasional, operasi. Jadi kalau nggak operasi itu bukan operasi kokpit itu di lapangan bergerak. Kita juga di organisasi bergerak, gitu. Operasinya Polantas sama operasi DKM beda, tapi sama-sama operasi, tujuannya juga beda. Tapi bergeraknya itu tetap, istilahnya tetap sama-sama bergerak, gitu kira-kira. Kemudian DKM masih jamin tujuannya ini adalah supaya apa? Semua yang ada di sini dari mulai pelindung, ketua, wakil ketua, pelindung, penasehat. Di sini ada dia dalamnya masuk lingkaran berikutnya. Artinya apa? Pelindung dengan penasehat di sini tetap dia nggak ketinggalan dalam rangka membangun, ya, bagaimana mewujudkan DKM yang kira-kira yang mantap lah, gitu kira-kira, yang handal, dapat membawa kemaslahatan anti jamaah umat. Nah, di sini semua seksi masuk, dari mulai seksi ubudiyah sampai cuman marbot aja sih, nggak masuk seksi, karena dia bukan seksi. Nah, ngikut aja dia di makmum, udah tercatat otomatis, ya. Nah, kemudian bener bukan ya. Ya, ini susunan seksi yang ada di kita, lengkap semua. Nah, seksi ini kalau saya ibaratkan nanti di dalamnya lagi ada lingkaran, kemudian di dalamnya ada lagi lingkaran. Ini seksi menyangkut seksi, dalamnya ini adalah DKM di sini. Ini jantungnya DKM. Ini kepemimpinan ada di sini, ya. Kemudian garis berikutnya ini ada garis ini manajemen. Kemudian lingkaran ini administrasi. Nah, ini ada lingkaran ini putus-putus ini mesti garis ini. Ini putus-putus. Ini masyarakat memilih kita. Makanya kalau tanpa ada masyarakat, ya, organisasi kita DKM ini kagak jalan terus lagi. Nggak jalan. Wujudnya seperti apa masyarakat? Di sini makanya dihadirkan kalau DKM orang lain, walaupun tidak terlepas masuk organisasi atau tidak, RT itu kudu diajak sama Pak RT. Kebetulan Pak RT sama Pak RW masuk di dalam lembaga, baik masalah pelindung, penasehat, termasuk ikut seksi di dalamnya. Jadi melekat Pak RT. Tapi kalau Pak RT di sini masuk dalam seksi, pribadinya bukan RT-nya. Tapi kan bicara RT-nya, dia bersifat koordinatif. Ya. Jadi bukan aku bawahan sebagai bidang atau kepala seksi, itu Pak RT di sini. Ya, di bawahnya Pak RT, Pak RW, ya sorry, itu kira-kira. Nah, dia melekat nanti.
Kemudian bagaimana cara bekerjanya? Nah, bekerja. Kalau ini saya ibaratkan ini masyarakat dari mulai dalam bekerja. Ini adalah sebuah organisasi kita. DKM adalah sebuah organisasi. Mana organisasi? Kepimpinan ini adalah metode administrasi. Organisasi harus dilengkapi dengan ini unsur, baik kepemimpinan, administrasi, dan manajemen. Administrasi yang diibaratkan begini, itu kan suatu proses kerja. Proses kerja mempunyai tujuan melalui proses, gitu. Kita misalnya nih, kita jalan dari sini, saya menuju ke satu titik sini, ini proses, ini administrasi. Begitu goal ini sampai sini, goal. Ini namanya administrasi. Itu mana ya? Ini start. Sampai ke sini. Ini goal. Nah, ke finish. Ini proses. Disebut dengan adanya ini administrasi. ADM administrasi ya. ADM administrasi. Itu mulai start berangkat dari Sungai Kendal menuju hotel ini, Hotel Sri Indrawati, ya, sampai di perjalanan namanya proses. Itu disebut contoh administrasi, kira-kira gitu. Nah, kemudian administrasi yang dilaksanakan, ya, banyak muatannya, banyak isinya. Banyak isinya. Kenapa? Membawa muatan. Yang muatannya apa? Itu tadi misi. Nah, kemudian administrasi ini tidak bisa jalan sendiri. Yang jalannya siapa? Manajemen. Ya, manajemen asal betul manajer orang. Manajemen ini orang-orang yang melaksanakan kegiatan, itu manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen adalah orang-orang yang bekerja, ya, beberapa orang bekerja atas kehendak, istilahnya keputusan pimpinan maupun bersama yang dilakukan oleh satu atau dua orang itu, ya, mencapaikan hasil. Itu namanya manajemen. Jadi pekerjaan melalui tangan ataupun melalui langkah orang lain. Nggak bisa tuh pimpinan bekerja sendiri. Itu memerlukan manajemen.